Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawati Anggraini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, M. Insan Juliansa, Perawati Anggraini, Aida Rahma, Erpina Nur Aryani, Muhammad Aditya Rahman, Fitria Ramadana, Radin Athena, dan Muhammad Mahesa Agni. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang program BK Anak Usia Dini. Latar belakang program bimbingan dan konseling dikembangkan oleh guru atau pendamping berdasarkan kebutuhan dan masalah nyata yang ada pada lembaga pendidikan usia dini. Program bimbingan yaitu seperangkat rencana kerja bimbingan yang disusun secara sistematis dan terencana berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan program bimbingan, Bros and Hars mengungkapkan bahwa dalam konteks bimbingan, program yang dimaksud merupakan program bimbingan yang komprehensif, program bimbingan yang memiliki catatan yang komprehensif, artinya program bimbingan ditunjukkan bagi semua siswa untuk membantu mereka memperoleh keberhasilan dalam bidang pribadi, sosial, dan akademik dan karir dengan memperhatikan potensi diri dan lingkungan mereka. Prinsip dasar bimbingan dan konseling anak usia dini. Pelaksanaan bimbingan konseling pada anak usia dini tidak menggunakan waktu dan ruang tersendiri seperti halnya bimbingan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nuansa bermain menjadi bagian dari pelaksanaan bimbingan karena dunia anak adalah dunia bermain. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Ini saya akan sedikit menjelaskan atau menambahkan dari penjelasan latar belakang. Secara umum, program seringkali diartikan sebagai suatu rencana. Hornby dan Farnwell tahun 1972 mengartikan program dengan plan of what is to be done. Dalam konteks pendidikan, program juga dianggap bagian dari kurikulum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Smith, Cross, dan Atkinson tahun 1966 bahwa program is the body of subjects, topics, and learning experience that constitute curriculum. Nah, dimaksud dengan program bimbingan yaitu seperangkat rencana kerja bimbingan yang disusun secara sistematis dan terencana berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Di sini kita akan lebih menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan mungkin masalah yang berbeda-beda. Namun bila dilihat secara umum, maka semua anak perlu mendapatkan bantuan dalam mengembangkan aspek fisik, intelektual, sosial, emosi maupun bahasanya. Sehingga semua aspek ini dapat berkembang secara optimal. Mungkin saja selama proses pembelajaran guru atau pendamping tidak menemukan masalah atau hambatan yang berarti pada anak. Dan kata lain, anak berkembang secara wajar. Walau demikian, layanan bimbingan dan konseling pada dasarnya diperuntukkan bagi semua anak. Baik anak yang termasuk kategori memiliki masalah atau yang tidak memiliki masalah pun. Nah, pada anak-anak yang tidak memiliki masalah atau yang tidak bermasalah, tetap membutuhkan layanan bimbingan dan konseling. Karena pada dasarnya semua anak perlu mendapatkan bantuan ini. Anak perlu mendapatkan bantuan untuk lebih mengembangkan kemampuannya agar berkembang secara optimal. Permasalahan yang terjadi pada lembaga pendidikan anak usia dini menyangkut masalah pribadi, sosial maupun keterampilan. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling dapat diarahkan untuk membantu menyelesaikan dan mengembangkan masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian program dan karakteristik program. Secara umum, program seringkali diartikan sebagai suatu rencana. Dalam konteks pendidikan, program dianggap juga sebagai kurikulum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Smith, Krauss, dan Atkinson bahwa program is the body of subject, topic, and learning experience that constitute curriculum. Yang pertama, dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan program bimbingan yaitu seperangkat rencana kerja
bimbingan yang disusun secara sistematis dan terencana berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, program bimbingan memiliki catatan yang komprehensif, artinya program bimbingan ditujukan bagi semua siswa untuk membantu mereka memperoleh keberhasilan dalam bidang pribadi dan sosial, akademik, dan karir dengan memperhatikan potensi diri dan lingkungan mereka. Kemudian yang selanjutnya, program bimbingan memiliki desain yang preventif. Nah, tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada siswa memperoleh keterampilan khusus, membantu siswa mencapai keberhasilan melalui pengalaman perkembangan dalam bidang pribadi dan sosial, akademik, dan karir. Kemudian yang selanjutnya, program bimbingan memiliki hakikat perkembangan. Kemudian program bimbingan juga merupakan bagian integral dari keseluruhan program pendidikan. Kemudian program bimbingan memiliki rancangan delivery system. Program bimbingan diimplementasikan oleh konselor yang terpercaya dan memiliki kredensialisasi. Program bimbingan dilaksanakan juga secara kolaboratif. Artinya di sini adalah juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang profesional. Kemudian di sini ada program bimbingan dirancang untuk dapat memantau kemajuan siswa. Program bimbingan dibuat berdasarkan data yang diperoleh. Jadi sebelum melakukan program itu perlu dilakukan mencari data-data terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah program bimbingan berupaya ke arah peningkatan dan pengembangan. Kemudian yang terakhir adalah program bimbingan memungkinkan untuk saling berbagi keberhasilan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Nuraryani. Saya akan membahas tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun program BK-AUD. Menurut Saudi, tahun 2004, dalam menyusun suatu program bimbingan dan konseling pada anak usia dini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip dasar bimbingan dan konseling anak usia dini. Nah, pelaksanaan bimbingan konseling pada anak usia dini tidak menggunakan waktu dan ruang tersendiri seperti halnya bimbingan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nuansa bermain menjadi bagian dari pelaksanaan bimbingan karena dunia anak adalah dunia bermain. Di sini ada esensi bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaannya, bimbingan juga diarahkan untuk membantu orang tua memiliki pemahaman dan mengembangkan kemampuan anak karena kelekatan anak usia dini terhadap orang tua relatif masih tinggi. Yang kedua, ada orientasi bimbingan dan konseling. Masa ini sering disebut sebagai masa Golden Age atau usia emas karena pada masa ini anak sangat peka untuk mendapatkan rangsangan-rangsangan. Kemudian ada konsep yang mendasari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan bimbingan konseling pada anak usia dini pada dasarnya berangkat dari pemahaman tentang pengembangan anak bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, bentuk layanan bimbingan dan konseling. Istilah bentuk layanan bimbingan menunjukkan pada jumlah anak pada saat guru atau pendamping melakukan bimbingan. Bentuk layanan bimbingan dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Yang terakhir ada setting layanan bimbingan dan konseling. Pada anak usia dini dapat menggunakan setting individual, kelompok, dan klasikal. Setting ini digunakan sangat tergantung dari kebutuhan layanan bimbingan. Faktor yang kedua, penyusunan program. Menurut Miller, program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki ciri-ciri seperti: yang pertama, program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari anak yang bersangkutan.
Yang kedua, kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan petugas atau pelaksananya. Yang ketiga, program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendidik di sekolah dalam merencanakannya. Yang keempat, program memiliki tujuan yang ideal, tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Yang kelima, program mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksanaannya. Yang keenam, menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang ketujuh, penyusunannya disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang kedelapan, memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua anak sekolah yang bersangkutan. Yang kesembilan, memperlihatkan peranan yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang ke-10, berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri, baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari anak yang dibimbing. Kemudian yang terakhir, program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Nah, faktor yang ketiga yaitu pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelaksanaan bimbingan dan konseling berorientasi kepada semua anak. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berorientasi kepada masalah yang dihadapi anak. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Ramadan dengan NIM 19101232100030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu slide selanjutnya yaitu adalah perkembangan moral di taman kanak-kanak. Moral dalam arti khususnya seperti tata cara, kebiasaan, atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Perkembangan moral pada anak usia dini dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat moralitas prekonvensional dan konvensional dan pasca konvensional. Selanjutnya adalah dimensi moral anak usia dini. Pemikiran anak tentang moral dan agama menurut Ramoyolis dan pada anak usia dini mengikuti pola ideais convent on outi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Radin Athena dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Presentasi yang akan saya bawakan adalah materi faktor-faktor yang mempengaruhi moral anak. Jadi di sini ada 9 faktor yang mempengaruhi jalannya moral pada anak-anak. Yang pertama ada kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang dalam masyarakat, karena keyakinan agama dapat membantu jalannya moral. Yang kedua, ada keadaan masyarakat yang kurang stabil, karena kurang stabilnya masyarakat dapat menyebabkan cemas dan gelisah pada orang-orang yang lain juga. Yang ketiga, ada banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral, karena sekarang sudah sering muncul tulisan dan gambar yang kurang menampilkan moral, dan itu akan mudah sekali ditiru oleh anak-anak. Yang keempat, tidak terlaksananya pendidikan moral yang baik. Bisa terjadi di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Yang kelima, ada kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral dasar sejak dini. Jadi di sini ada beberapa orang tua yang tidak mengajarkan dan tidak menanamkan nilai moral kepada anaknya sendiri. Yang keenam, ada banyaknya orang yang melalaikan budi pekerti. Yang ketujuh, ada suasana rumah tangga yang kurang baik, seperti ada pertikaian di dalam rumah tangga. Yang kedelapan, ada kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang. Yang kesembilan, ada kurangnya tempat layanan bimbingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya yang bernama Aida Rahma akan menjelaskan pendidikan moral bagi anak usia dini. Pendidikan moral bagi anak usia dini adalah pendidikan moral yang merupakan suatu kegiatan membantu anak menuju ke arah yang sesuai dengan kesiapan mereka.
dan tidak sekedar memaksakan pola pada eksternal terhadapnya. Peranan guru dalam pendidikan moral ini menurut Sevi 1988, nomor 9 adalah memperkenalkan anak dengan masalah-masalah konflik moral yang realistik. Anak sejak usia dini membutuhkan pendidikan moral agar kelak sikap dan perilakunya tidak terseret arus yang menyesatkan. Tujuannya adalah anak dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat serta dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiro Sapuan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi itu mengenai tentang program bimbingan dan konseling untuk pengembangan moral anak. Oke, langsung saja. Di sini ada 3. Yang pertama ada interaksi anak dengan teman sebaya. Terus yang kedua ada interaksi anak dengan orang tua, dan juga yang terakhir ada pembinaan moral di sekolah atau di TK atau di jenjang pendidikan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada interaksi anak dengan teman sebaya. Interaksi anak dengan teman sebaya ini adalah melakukan komunikasi dengan teman sebayanya, dimana ketika dia berinteraksi dengan teman sebayanya, dia bisa belajar tentang perilaku sosial atau menemukan hal-hal baru dalam dunia pertemanan atau lingkungan pertemanan, yang dimana dia bisa meningkatkan perilaku sosial dia, moral dia dengan teman sebaya tadi itu, menemukan hal-hal yang baru yang dimana dia bisa membuat dirinya atau membantu dirinya dalam menyesuaikan dirinya kepada lingkungan sosialnya tadi itu. Itu interaksi anak dengan teman sebaya. Terus yang kedua ada interaksi anak dengan orang tua. Interaksi anak orang tua ini adalah seringnya atau lebih seringnya berkomunikasi dengan anak, baik anak maupun orang tua, untuk saling berkomunikasi demi mengembangkan moral anak itu. Jadi pengaruh yang terpenting, pengaruh orang tua yang terpenting yang berkaitan dengan interaksi anak orang tua dalam pengembangan moral itu ada, yang pertama ada hubungan yang berkualitas. Hubungan yang berkualitas ini adalah hubungan yang baik antara anak maupun orang tua gitu. Jadi orang tua melakukan ketika hubungan anak dan orang tua itu harmonis terjaga, orang tua bisa memberikan pembelajaran tentang moral pada anak itu sendiri. Jadi hubungan yang berkualitas juga sangat penting. Terus yang kedua ada disiplin dari orang tua. Misalnya tuh pemberian atau mendisiplinkan perilaku moral. Contohnya misalnya ketika mau berpergian kita harus pamit atau cium tangan dengan misalnya ibu, juga ayah, seperti itu. Itu disiplin dari orang tua untuk bisa mengembangkan moralnya agar dia lebih menghormati orang yang lebih tua dari dia. Terus yang ketiga ada strategi proaktif. Strategi proaktif ini lebih pengalihan perhatian mereka itu dari beberapa alternatif perilaku. Contohnya misalnya ketika anak yang sudah mulai bisa diajak bicara, sudah bisa diajak tukar pikiran dan lain sebagainya, itu bisa memberikan menceritakan atau berbicara tentang nilai-nilai yang dimana bisa membantu mengembangkan moral mereka. Itu strategi proaktif. Terus yang keempat ada tanya jawab yang bersifat percakapan. Hampir sama dengan strategi proaktif. Itu salah satu contohnya dari strategi proaktif tadi adalah dialog antara orang tua dan anak, yang dimana dialog yang hampir sama dengan strategi proaktif tadi itu berbicara tentang melakukan atau memberikan nilai-nilai atau menceritakan nilai-nilai tentang moral, seperti itu. Terus yang terakhir yang C, programnya itu adalah pembinaan moral di sekolah atau dalam satuan pendidikan. Contohnya kayak seperti pendidikan karakter. Iya, pendidikan karakter di sini sangat penting, tidak hanya di SMA. Kalau bisa pendidikan karakter di sini harus diterapkan mulai sejak dini. Mungkin diterapkan melalui dengan lingkungan keluarganya. Itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baiklah, kali ini kita sudah sampai di slide terakhir PPT di ujung pembahasan, yaitu di kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu dari berbagai definisi yang telah dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan program bimbingan yaitu seperangkat rencana kerja bimbingan yang disusun secara sistematis dan terencana berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam kaitannya dengan program bimbingan. Bowers dan Hodge mengungkapkan bahwa dalam konteks bimbingan, program yang dimaksud merupakan program bimbingan yang komprehensif. Program bimbingan memiliki catatan yang komprehensif, artinya program bimbingan ditujukan bagi semua siswa untuk membantu mereka memperoleh keberhasilan dalam bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir dengan memperhatikan potensi diri dan lingkungan mereka. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih sudah menyimak video kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.